Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jul Fadri dengan NIM 2203040447. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi. Satu, pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi pemancar atau transmitter, radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Penerima informasi atau receiver of information. Fungsi sistem telekomunikasi. Komunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi tiga bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. 1. Transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara. Tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. 3. Terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia dan lainnya. Internet atau Interconnection Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menggunakan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Mengapa harus ada internet? Karena internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan. Jaga data-datanya aman. Penggunaan intranet. 1. Alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. 2. Operasi dan manajemen dalam suatu perusahaan. 3. Sebagai media penyampaian informasi. 4. Pengembangan suatu aplikasi internal dalam perusahaan. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lainnya. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan bisnis data penting untuk keperluan bisnis. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi, terlebih dalam bidang bisnis di mana perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagai keperluan, dari keperluan organisasi sampai marketing dan segala keperluan lainnya. Penggunaan internet untuk keperluan bisnis sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya untuk perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam skala global. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti hanya batasan-batasan politik
kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, dan pencatatan karyawan. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah dirancangkan bagaimana cara memasarkannya. Customer Relationship Management, atau disingkat dengan CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an. Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus marketing berpindah ke promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancangkan untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Atau electronic commerce adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Jenis-jenis e-commerce meliputi 1. Business to consumer atau disingkat dengan B2C. Transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir, contoh seperti toko online seperti Amazon, Tokopedia. 2. Business to business. Transaksi antara dua atau lebih perusahaan, contoh platform pembelian barang bahan baku antar perusahaan. 3. Consumer to consumer. Transaksi antara individu konsumen, contohnya seperti marketplace, eBay dan Bukalapak. 4. Consumer to business. Individu atau konsumen yang menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, contohnya seperti freelance yang menawarkan jasa desain kepada perusahaan. Keuntungan e-commerce meliputi kemudahan berbelanja, aksesibilitas, biaya operasional yang lebih rendah, dan jangkauan pasar yang luas. Namun, e-commerce juga memiliki batasan dan potensial gagal, seperti masalah keamanan data, persaingan sengit, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan konsumen. Aplikasi e-commerce meliputi penelitian pasar untuk memahami preferensi konsumen, periklanan untuk menjangkau target pasar dengan lebih efektif, dan layanan terhadap pelanggan untuk memastikan kepuasan konsumen dan retensi. Supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan dari semua aktivitas yang terlibat dalam proses pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi produk atau layanan kepada konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses agar mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Jenis-jenis supply chain management. 1. Supply chain management global. Global supply chain management. Mengelola rantai pasokan global yang melibatkan koordinasi antara perusahaan di berbagai negara. 2. Supply chain management verifikasi. 2. Supply chain management vertikal. Fokus pada integrasi antara berbagai tingkat proses produksi dari hulu ke hilir dalam suatu industri. 3. Supply chain management horizontal. Menghubungkan organisasi atau perusahaan dalam satu tingkat industri yang berbeda untuk bekerja sama. Kesalahan supply chain management. Beberapa permasalahan umum dalam SCM meliputi 1. Ketidakpastian pasokan, gangguan dalam pasokan bahan baku atau komponen. 2. Ketidakpastian permintaan, perubahan dalam permintaan produk akhir yang sulit diprediksi. 3. Efisiensi operasional, penyusutan atau kegagalan dalam proses produksi atau distribusi. 4. Manajemen risiko. Risiko terkait dengan perubahan harga, kondisi pasar, atau perubahan regulasi. 5. Kompleksitas jaringan. Kesulitan dalam mengelola jaringan pasokan yang melibatkan banyak mitra dan lokasi. Gen sistem. 1. Artificial intelligence.
Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet, yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Buatan adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran dan untuk menggunakan informasi, penalaran, aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi diri. Jenis Artificial Intelligence: 1. Mesin reaktif, 2. Memori terbatas, 3. Teori pemikiran, 4. Kesadaran diri. 2. Expert System. Expert System adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI, sistem pakar adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert System dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert System dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Karakteristik penting dalam Expert System adalah: 1. The highest level of expertise. Expert System menawarkan tingkat keahlian tertinggi. Ini memberikan efisiensial, akurasi, dan pemecahan masalah yang imajinatif. 2. Right on time reaction. Expert System mengurangi waktu pengerjaan sebanyak mungkin tanpa mengurangi keakuratan dalam proses dan hasil yang didapatkan. 3. Good reliability. Expert System harus selalu dapat diandalkan dan bisa mengerjakan sesuatu tanpa membuat kesalahan. Capable of handling challenging decision dan problems. Expert System mampu menyelesaikan masalah yang sulit dan memberikan solusi yang paling tepat. Expert System adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi 2 subsistem: mesin referensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin inferensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin inferensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan debugging. Kekurangannya: 1. Kurang akal sehat, 2. Biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, 3. Kesulitan dalam membuat aturan inferensi, 4. Dapat memberikan solusi yang salah. Atas kekayaan intelektual atau disebut dengan haki mengacu kepada hak-hak yang diberikan kepada pencipta karya intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak karyawan lainnya. Melindungi karya-karya seperti musik, seni, desain, dan penemuan. Sejarah perkembangan haki dimulai dari konsep hak cipta yang pertama kali tercatat dalam undang-undang di Inggris pada abad ke-18. Perkembangan haki secara global terus berubah seiring waktu, dengan banyaknya negara mengadopsi undang-undang yang melindungi berbagai jenis kekayaan intelektual. Haki termasuk memberikan insentif kepada pencipta untuk berinovasi, melindungi kepentingan komersial dari karya-karya tersebut, mencegah pemalsuan atau pencurian karya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dan perdagangan kekayaan intelektual.